Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anyujam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Kabar, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Wah, kita sudah sampai di ujung pembahasan materi program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Semangat, kita buka dengan lafaz basmalah. Nilai optimum, maksimum, dan minimum dari suatu fungsi objektif. Suatu fungsi yang akan dioptimumkan adalah fungsi objektif atau juga disebut dengan fungsi tujuan. Bentuk umum dari fungsi objektif disimbolkan dengan Z atau fx, y sama dengan ax tambah by. Fungsi objektif ini sudah tersedia ya dalam persoalan-persoalan yang disajikan dalam program linier. Metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif ada dua, yaitu yang pertama dengan metode uji titik pojok, yang kedua dengan metode garis selidik. Kita bahas ya bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Sebelumnya, yang dikatakan titik pojok atau juga titik ekstrim adalah titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Ingat, yang dikatakan titik pojok adalah titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Langkah-langkahnya dengan menggunakan metode uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif ada 5. Yang pertama, menentukan model matematikanya dulu yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi objektif. Yang kedua, menggambarkan daerah penyelesaian. Langkah 1 dan langkah 2 sudah kita pelajari dan kamu bisa mengulang kembali di video sebelumnya. Langkah yang ketiga, menentukan titik pojok. Yang keempat, mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Yang kelima, yang terakhir, membandingkan nilai fungsi objektif yang kita selesaikan dengan nilai terbesar adalah nilai maksimum dan nilai terkecil adalah nilai minimum. Mengerti ya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal-soal dalam menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dalam program linier itu bervariasi. Nah, kali ini kita akan membahas 3 variasi bentuk soal dalam menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Variasi pertama akan disajikan dalam contoh soal yang pertama. Tentukanlah nilai maksimum dari suatu fungsi objektif 2x tambah y untuk daerah yang diarsir di bawah ini. Dalam soal disajikan gambar dan sudah ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya yang berwarna biru. Kita jawab ya. Berdasarkan langkah-langkah tadi, di soal sudah disajikan sampai langkah kedua. Kita tinggal melanjutkan untuk langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga? Menentukan titik pojok. Definisi titik pojok adalah titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Berarti kalau daerah himpunan penyelesaian yang berwarna biru, maka titik pojoknya adalah titik A dengan koordinat 8,0. Kemudian titik B yang merupakan pertemuan antara dua garis ya dengan koordinat 6,2. Kemudian titik C koordinatnya 0,5. Dan titik D yang merupakan pusat dari sumbu koordinat 0,0. Sudah dapat ya titik pojoknya atau titik ekstrimnya. Sekarang kita masuk langkah yang keempat, mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektif. Ini fungsi objektifnya kita substitusi ya, mulai dari titik A. Dengan X sama dengan 8, berarti 2 dikali 8 ditambah Y, Y-nya 0. Maka ditambah 0, hasilnya 16. Begitu juga dengan titik B, disubstitusikan hasilnya 14. Kemudian titik C, hasil substitusinya 5. Dan yang terakhir titik D, kita substitusikan hasilnya 0. Nah, sekarang kita tentukan nilai maksimumnya. Nilai maksimum adalah nilai terbesar. Mana ya nilai terbesar? Ya benar, 16. Maka nilai maksimumnya 16. Kalau ditanya nih misalnya titik maksimum. Titik maksimum berarti titik
yang membuat nilai maksimum. Titik mana tadi? Yang menghasilkan nilai 16? Iya, titik A. Berarti titik maksimum 8,0. Paham ya? Next. Variasi yang kedua akan disajikan dalam contoh soal yang kedua. Tentukanlah nilai minimum dari fungsi objektif 8x tambah 6y pada daerah sistem perdidasaman linier di bawah ini. 2x tambah y lebih besar sama dengan 30, x tambah 2y lebih besar sama dengan 24, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Kita jawab ya. Oke, pada soal ternyata hanya sampai pada langkah yang pertama, yaitu adanya model matematika yang terdiri dari kendala dan fungsi objektif. Kita lanjuti ke langkah yang kedua, yaitu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian. Dalam menggambarkan daerah himpunan penyelesaian, kita sudah mempelajari di video sebelumnya. Tetapi kita ulang ya. Yang pertama adalah kita menentukan titik potongnya. Anggap ini L1 dan ini L2. L1 kita ubah menjadi dalam bentuk persamaan. 2x tambah y sama dengan 30. Kita buat tabelnya. Misalkan x-nya 0, maka y-nya 30. Ketika y-nya 0, maka x-nya 15. Titiknya 0,30 dan 15,0. L2, x tambah 2y sama dengan 24. Kita gambarkan tabelnya. Ternyata ketika x-nya 0, y-nya 12, dan y-nya 0, x-nya 24. Titiknya 0,12 dan 24,0. Udah ketemu nih titik potongnya. Sekarang kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita buat dulu ya sumbu koordinat x dan y-nya. Kemudian kita pindahkan yang pertama titik 0,30. Kalau titik 0,30 berarti x-nya 0, y-nya 30. Kemudian titik 15,0 berarti x-nya 15, y-nya 0. Kemudian titiknya kita hubungkan menjadi sebuah garis L1. Kemudian titik 0,12 berarti x-nya 0, y-nya 12. Kemudian 24,0 berarti x-nya 24, y-nya 0. Kita hubungkan lagi menjadi L2. Nah, sekarang kita menentukan arah arsirannya. Dalam menentukan arah arsiran, kita sudah mempelajarinya juga dengan mensubstitusi titik 0,0 kemudian dibandingkan pada tanda pertidaksamaan. Tetapi ada cara lain loh yang lebih mudah. Bagaimana? Penasaran kan? Oke. Menentukan arah arsiran. Ternyata dalam menentukan arah arsiran, kita hanya memerlukan tanda si B, yaitu koefisien dari variabel Y. Ini tanda B-nya positif. Ketika B positif ya, maka tanda lebih besar arsirannya ke atas garis dan lebih kecil ke bawah garis. Wah. Kemudian kalau nilai B-nya negatif ya, kebalikannya nih, lebih besar ke bawah garis dan lebih kecil ke atas garis. Paham ya? Oke, kita aplikasikan dalam soal ini. Untuk L1, B-nya positif, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Berarti arsirannya di atas garis L1. Ya. Kemudian L2, B-nya juga positif dan tanda pertidaksamaannya juga lebih besar. Maka arsirannya di atas garis, di atas L2. Oke. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 berarti arsirannya ke kanan, X positif. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, ke atas ya, ke arah Y positif. Coba lihat mana yang dilalui semua arsiran. Daerah ini ya, maka daerah ini disebut daerah himpunan penyelesaian. Kita masuk ke langkah yang ketiga, menentukan titik pojok. Titik pojok, titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Berarti ini, dan ini. Ada 3 titik ya, kita namai titik A, titik B, dan titik C. Oke, titik A
itu 24,0. Kemudian titik B, ternyata titik B pertemuan antara dua garis. Nah, kalau pertemuan antara dua garis, maka kita tentukan dengan eliminasi dan substitusi dari L1 dan L2. Kita pakai yang eliminasi dulu. L1-nya 2X tambah Y sama dengan 30. Kemudian L2-nya X tambah 2Y sama dengan 24. Belum ada yang sama koefisiennya, berarti kita kalikan dulu. Di atas dikali 1, di bawah dikali 2 karena kita ingin menyamakan koefisien dari variabel X. Maka yang di atas tetap ya. Oke, yang di bawah dikali 2 menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 48. Kemudian kita kurangkan, mati ya X-nya. Tinggal minus 3Y sama dengan minus 18. Y-nya hasilnya 6. Sudah dapat Y, kemudian kita substitusi Y sama dengan 6, boleh ke L1, boleh ke L2. Kita substitusi ke L1 saja. 2X tambah 6 sama dengan 30, dapat deh X-nya sama dengan 12. Maka koordinat titik B 12,6. Titik C 0,30. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat, mensubstitusikan ke fungsi objektifnya. 8X tambah 6Y. Kita substitusikan ya, mulai dari titik A. Hasilnya 192 dengan menggantikan X-nya 24 dan Y-nya 0. Kemudian titik B 132. Kemudian titik C 180. Yang ditanya nilai minimum. Max-nya 192. Min-nya 132. Berarti nilai minimumnya adalah 132. Mudah kan? Pasti deh. Kita memasuki variasi soal ketiga seperti soal yang disajikan berikut ini. Wah, dalam bentuk soal cerita ya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai seorang entrepreneur. Kita jawab ya, siap kan? Siap dong. Untuk menjawab soal seperti ini kita mempergunakan dari langkah awal sampai langkah yang kelima. Langkah yang pertama adalah menentukan model matematikanya. Model matematikanya terdiri dari fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala ya harus kita tahu dulu apa yang diketahui dalam soal. Apa yang kita ketahui? Bahwa seorang petani ingin membuat 12 kolam ikan yang terdiri dari kolam ikan lele dan kolam ikan gurami. Satu kolam ikan lele memerlukan lahan 20 meter kuadrat dan satu kolam ikan gurami memerlukan lahan 40 meter kuadrat. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter kuadrat. Kemudian kita buat pemisalan yang menjadi variabel X dan Y yang merupakan produk ya, produk dari soal ini. Misalkan X adalah produk yang pertama, kolam ikan lele. Berarti X adalah banyak kolam ikan lele. Kemudian produk berikutnya menjadi Y adalah kolam ikan gurami. Maka Y adalah banyak kolam ikan gurami. Langsung kita pindahkan ke dalam tabel. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat video sebelumnya. Kita buat ya pertidaksama linear dua variabelnya. Yang pertama adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian 20X tambah 40Y lebih kecil sama dengan 400. Ini kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 20. Menjadi X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Syarat berikutnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selesai fungsi kendalanya. Sekarang fungsi objektifnya. Dari mana? Dari sini. Setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 10 juta dan setiap kolam ikan lele menghasilkan keuntungan 6 juta. Maka fungsi objektifnya adalah 6 juta X tambah 10 juta Y. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Sebelumnya, ini merupakan garis yang pertama, ini garis yang kedua, ini adalah garis ketiga dan keempat. Kita gambarkan ya daerah himpunan penyelesaiannya. Ini dia. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga adalah menentukan titik pojok. Mana dia titik pojoknya? Ini. Kita beri nama A, kemudian titik ini yang merupakan titik potong antara dua garis. Kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi sehingga ditemukan titik koordinatnya adalah 4,8. Ini menjadi titik B, kemudian titik C. Dan yang terakhir
pusatnya itu menjadi titik D. Titik pojoknya berarti A 12,0, kemudian titik B-nya 4,8, titik C-nya 0,10, kemudian titik D-nya tidak usah ya, karena ketika sumbu koordinat dan yang dicari adalah maksimum, itu sudah pasti tidak termasuk. Oke, udah ketemu titik pojoknya. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektifnya. Titik A ditemukan 72 juta, kemudian titik B menghasilkan keuntungan 104 juta, kemudian titik C 100 juta. Karena pertanyaannya tentukanlah banyak kolam ikan lele dan kolam ikan gurami yang akan dibuat untuk menghasilkan keuntungan maksimum, berarti kita tentukan dulu keuntungan maksimumnya ya. Kita cek mana yang keuntungan terbesar. Ternyata 104 juta. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh petani adalah 104 juta ketika kapan? Cek dari titik yang membuat nilai maksimum, yaitu titik B 4,8. Berarti 4 kan si X ya, kolam ikan lele, 8 itu Y, berarti banyak kolam ikan gurami. Dengan membuat 4 kolam ikan lele dan 8 kolam gurami, maka petani akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 104 juta. Paham kan ya? Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.